Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Listia Yusukarlandari, but you can call me Listia. Today I would like to explain the materials about narrative text. Nah, the narrative text, apa sih itu narrative text? Jadi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi narrative text untuk kelas 11. Dan yang pertama, apa mengenai penjelasan naratif teks? Itu naratif teks. Nah, jadi di sini table of content yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah mengenai pengertian naratif teks, ciri-ciri naratif teks, dan structure naratif teks. Nah, jadi buat yang pertama, first of all, pengertian naratif teks. Naratif teks itu sendiri merupakan jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan sesuatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa atau kronologis yang saling berhubungan. Tujuan naratif teks itu sendiri ialah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Nah, buat yang pertama, jenis-jenis naratif teks. Jadi di naratif teks tersebut memiliki jenis-jenis tersendiri. Naratif teks bisa berbentuk imajiner ataupun faktual. Jadi di sini merupakan contoh genre naratif teks. Yang pertama, fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth atau legend, history, silent of life, atau personal experience. Nah, narrative text include any type of writing that relate a event and include both fiction, seperti contohnya for the example, novels, short story, atau film. And non-fiction itu seperti memorize, biography, atau news stories. Jadi, both form tell story that use imaginative language and expression emotion, often through the use of imaginary atau metaphor and symbols. Jadi, ada 4 types of narrative text writing. Narrative texts have around since a beginning of storytelling, from folk tales to ancient poetry. Here are 4 common types of narrative text. Yang pertama, linear narrative text, yang dimana a linear narrative text presents the event of the story in the order in which they actually happen. Dan non-linear narrative ialah non-linear narrative present the event of the story out of order, employing flashback and other literary device to shift the chronology of story. Nah, yang ketiga quest narrative, di mana a quest narrative is a story in which the protagonist work steadily toward a goal, di mana the pursuit of the goals likely becomes their all-consuming passion, and they must face seemingly insurmountable obstacles along the way. Dan yang keempat ialah viewpoint narrative. Viewpoint narrative sendiri ialah designed to express the point of view of our subject personal experience of the main character or other fictionally character in the story. In a viewpoint narrative writing, like mood, feeling, and other sensory detail are filtered through the narrator own life subject point of view. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri naratif teks sendiri. Nah, ciri-ciri naratif teks di sini ada beberapa, yaitu seperti menggunakan action, verb dalam bentuk past tense, dan menggunakan noun tertentu untuk sebagian kata ganti orang. Yang ketiga, menggunakan adjective yang berbentuk noun phrase. Yang keempat, menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian.
Nah, yang ketiga ialah saya akan menjelaskan mengenai structure narrative text. Struktur dari naratif teks berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks itu sendiri. Secara umum, terdapat 4 tahapan dalam naratif teks tersebut, yaitu orientation. Yang pertama, orientation. Orientation itu sendiri atau biasa disebut dengan pendahuluan berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Dan untuk yang kedua itu complication. Complication itu menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter-karakter utama dari cerita tersebut. Nah, yang ketiga itu mengenai resolution, di mana bagian ini merupakan akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah yang diselesaikan dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia dan atau sebaliknya. Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambahkan dan mempertahankan minat ketentangan bagi pembacanya. Biasanya nih, jenis-jenis resolusi ini terdapat pada genre misteri atau horor. Nah, untuk yang keempat, itu merupakan reorientation, di mana bagian ini adalah sebagian dari bagian penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation ini biasanya berisi tentang pelajaran moral, atau saran, atau juga pengajaran dari penulis. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi naratif teks. Thank you for your attention and stay healthy and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.